KPK membeberkan alasan tidak memperpanjang masa pencegahan tersangka Harun Masiku ke luar negeri. Hal tersebut dilakukan lantaran Harun Masiku telah masuk DPO, sehingga imigrasi bisa langsung melakukan pengamanan. Masa pencegahan Harun Masiku telah habis sejak 13 Januari 2021. Sejak saat itu KPK belum melakukan pengajuan kembali pencegahan terhadap Harun Masiku. Menurut KPK, perpanjangan administrasi pencegahan Harun Masiku tak perlu dilakukan. Sebagai DPO, KPK menilai pihak imigrasi bisa langsung bertindak jika Harun Masiku kedapatan berupaya ke luar negeri. Dalam program Rakyat Bersuara, pemirsa, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, menyebut bahwa kasus Harun Masiku merupakan kasus suap menyuap antara Harun Masiku sebagai pelaku suap dengan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai pelaku penerima suap. Sementara politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu meyakini bahwa kasus Harun Masiku merupakan kasus pemerasan dan meminta kasus serupa Harun Masiku juga diusut. Loh, ya kan versinya KPK sudah menetapkan tersangka, terus sudah diverifikasi oleh pengadilan, sudah putus sampai inkrah bahwa Wahyu Setiawan itu menerima suap, Harun Masiku tersangka memberi suap, sudah kalau itu. Jadi beda Bung Adian. Begini loh, sederhana saja. Oke, kalau kemudian Harun Masiku tidak memberikan uang apa? loh, itu sederhananya, sebenarnya saya ingin mendapatkan izin penggilingan padi, sudah memenuhi syarat semua. Itu. Tapi saya memberikan uang kepada kepala dinas PTSP, itu tetap dianggap suap. Begini, Gitu loh. makanya atau gini. kalau boleh lah dianggap gratifikasi kalau tidak dilaporkan gitu. Jadi karena ini tertangkap tangan, ya itu suap dan menyuap. Begini, kalau Harun Masiku tidak bayar, dia kehilangan apa? Loh, itu silahkan perdebatan di hukum. Ini sudah, makanya kalau toh Harun Masiku tidak terima dianggap sebagai pelaku, bisa mengajukan pra peradilan tidak sahnya penetapan tersangka. Udah enggak bisa diperdebatkan, udah inkrah kok. Gitu kita loh. sedang berdiskusi toh. Ya. Oke. Bisa saya selesaikan? Ya. Loh, Oke. tadi kan anggap ini kan justru Kalau bisa saya selesaikan begini. ya oke. Silakan Bang Adian. Kita biarkan publik menilai. Kalau kamu tidak bayar, maka kamu kehilangan jabatanmu sebagai anggota DPR. Di mana kita bilang ada unsur pemerasannya? Ketika dia tidak membayarkan sesuatu, dia kehilangan haknya. Ini beda dengan suap menyuap dalam proyek. Berbeda. Oke. Saya merasa punya hak untuk menjadi anggota DPR. Dari mana hak itu saya dapatkan? Hak konstitusional berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan fatwa Mahkamah Agung. Hak itu melekat pada saya secara konstitusional. Kalau saya tidak bayar, saya kehilangan itu. Oke. Pemerasan bukan. Saya minta boleh nggak berlaku fair. Untuk yang tidak berlatar belakang partai, ada 4 orang lagi yang jadi buronan. Yang lebih lama. Bahas, bicarakan, buatkan sayembara. Biar fair. Ada 4 Panggil. lagi. Oke, siapa yang terkait dengan Kirana? Panggil. Siapa yang terkait dengan buronan yang lain? Panggil. Kenapa yang dipanggil semua yang terkait dengan Harun Masiku? Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Menjelang pilpres dipanggil, menjelang momentum politik dipanggil. Ayo kita berlaku fair. Itu loh. Nah, yang kita inginkan apa sih? Fairness kok. Adil saja. Itu loh. Dari sisi mana? Dari sisi manapun. Kan sederhana. Tapi sebenarnya Pak Adian setuju nggak ini dituntaskan perkara ini? Loh, begini Pak. Loh, Saya setuju nggak segera dituntaskan? Sebentar dulu. Saya setuju semuanya dituntaskan. Yang saya tidak setuju ketika yang lain tidak dipersoalkan, hanya Harun Masiku yang dipersoalkan.